Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afhamana syari'atul nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal iqram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam selalu tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pejuang sejati, penyelamat manusia dari kehancuran moral menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam atau agama Islam. Dan semoga kelak kita semua di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya hari ini, hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dari kalender bulan Hijriah. Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang dilebihkan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut al-ashhur al-hurum, atau 4 bulan yang dimuliakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat Rabu yang berbahagia. Pada akhir bulan Dzulqa'dah ini, umat Islam
sudah berbondong-bondong berangkat melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang sudah memperoleh kesempatan, ibadah haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam, yakni sebagai rukun terakhir setelah syahadat, solat, puasa dan zakat. Perintah menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'alaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji itu wajib, tetapi hukum wajib itu dikaitkan dengan kemampuan, karena ibadah ini merupakan ibadah yang dikaitkan langsung dengan kemampuan para hambanya. Maka terdapat hikmah tertentu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman akan menerima ketentuan tersebut tanpa berat hati. Di sisi lain, dikaitkannya ibadah haji dengan kemampuan para hambanya menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar terhadap mereka. Semua ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu yaj'ala lakum min kharajin. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi seorang muslim, haji merupakan sekolah yang penuh akan faedah dan pelajaran, suatu permisalan yang sempurna akan pelatihan bagi jiwa dan pemenuhan karakter bagi seorang muslim. Bagaimana tidak, haji merupakan ibadah sekali seumur hidup, penyempurna agama dan penutup rukun Islam. Pada musim haji juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, pada saat pelaksanaan ibadah haji, kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sesuai dengan tingkat kemampuan yang kita miliki. Penyembelihan hewan kurban pada awal mula dari peristiwa yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan anak ini menjadi suri tauladan bagi kita semua dalam banyak hal, seperti dalam ketaatan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dan keikhlasan beribadah, serta dalam menjalani hidup dan kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah sekaligus seorang hamba Allah yang lurus, berhati lembut, lagi penyantun. Beliau seorang nabi yang dengan keteladanan kepemimpinan yang mencerahkan. Sedangkan sang anak Nabi Ismail alaihissalam ada seorang anak yang sabar dan berbakti kepada kedua orang tua, dan tentunya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dapat terlihat dari ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya. Beliau menyembelih anak satu-satunya. Ibrahim pun menyadari bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa membayangkan betapa Nabi Ibrahim telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak satu-satunya
yang telah beliau lama nantikan kehadirannya hingga usia beliau hampir 100 tahun. Pada akhirnya harus dikorbankan atas perintah Allah dengan cara disembelihnya sendiri. Nabi Ibrahim adalah seorang rasul, maka beliau tidak ragu-ragu dalam memahami dan menerima perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kita simak sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Asy-Syafaat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ayat tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail yang belum cukup dewasa atau masih anak-anak karena baru berusia kurang lebih 14 tahun. Maka Nabi Ibrahim sebagai orang tua bertanya kepada Nabi Ismail bagaimana pendapatnya tentang perintah tersebut. Bagaimana juga dikisahkan dalam ayat berikutnya, fanzur maza tara, maka pikirkan apa pendapatmu tentang itu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya abati fa'al ma tu'maruna satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang termaktub dalam surat Asy-Syafaat ayat 104 sampai dengan 105. Wa nadaina ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah hanya menghendaki ketundukan dan penyerahan diri Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga tidak ada lagi tersisa dalam diri beliau kecuali ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim meyakini tidak ada perintah yang lebih berharga dan lebih tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rela mengorbankan segalanya termasuk yang paling berharga yakni Nabi Ismail dengan pengorbanan yang penuh keindahan, ketenangan dan kedamaian dan keyakinan akan kebenaran. Maka Allah kemudian menebus putra itu yaitu Nabi Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan peristiwa ini kemudian dimulailah sunnah berkorban pada saat salat Idul Adha hingga sekarang. Disembelihnya hewan-hewan kurban menjadi pengingat kita atas kejadian besar tersebut. Peristiwa itu akan terus mengubah tabiat keimanan yang kita genggam supaya kita lebih paham mengenai bagaimana kita berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita taat kepada Allah dengan ketaatan yang penuh keridhaan. Semua itu agar kita makin mengerti bahwa Allah tidak akan menghinakan manusia dengan cobaan, pun tidak ingin menganiaya dengan ujian, melainkan Allah menghendaki agar kita bersegera memenuhi panggilan tugas dan kewajiban secara totalitas. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikul ba'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amril bada'ati bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من هزل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والفتن والزلازل والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسلاحف والميحان ما زاهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وليذكر الله أكبر والله يعلم ما نصنع. أقم الصلاة.